Bayangin, 700 tahun lalu, seorang anak pedagang ninggalin Venesia. Dia menyeberang gurun, lautan, sampai pegunungan buat nemuin dunia yang kaya sihir. Inilah siksak Marco Polo di Tiongkok. Nah, sebelum itu seperti biasa, bantu subscribe, like, dan share ke teman-temanmu untuk terus mendukung supaya channel ini berkembang. Marco Polo lahir tahun 1294 di Venesia, pusat perdagangan Eropa. Saat usianya baru 17 tahun, Yakob berangkat bersama ayahnya, Niccolo dan pamannya, Maffeo, menuju timur. Perjalanan ini bukan sekadar dagang, tapi sebuah ekspedisi ke dunia yang masih penuh misteri. Mereka melewati jalur sutra, rute dagang legendaris yang menghubungkan Eropa dengan Asia. Dari Venesia, mereka menyeberangi Laut Tengah, lalu menapaki Persia yang penuh gurun panas. Mereka mendaki pegunungan Pamir yang diselimuti salju tebal, lalu menembus gurun Gobi yang luas tak berujung. Bayangin berjalan berminggu-minggu, cuma ditemani unta, badai pasir, dan rasa haus yang gak ada habisnya. Bagi orang biasa, ini mungkin akhir perjalanan. Tapi buat Marco, ini baru permulaan. Setelah 4 tahun perjalanan, akhirnya mereka tiba di negeri impian, Tiongkok. Lebih tepatnya di Istana Kublai Khan, cucu legendaris Genghis Khan, Kaisar Mongol yang saat itu memerintah hampir separuh dunia. Bayangin sebuah istana dengan atap emas, aula raksasa, penjaga berbaju baja, penari dengan pakaian sutra berwarna-warni, dan suara musik yang memenuhi ruangan. Marco Polo, seorang remaja dari Venesia, berdiri di hadapan penguasa paling berkuasa di bumi. Dan yang mengejutkan, Kublai Khan justru menyambutnya dengan hangat. Khan melihat potensi pada Marco. Dia cerdas, punya rasa ingin tahu besar, dan mampu belajar bahasa dengan cepat. Dalam waktu singkat, Marco bukan hanya jadi tamu, tapi dipercaya sebagai utusan kaisar. Selama 17 tahun, Marco Polo menjelajahi berbagai wilayah Tiongkok. Dia mencatat semua yang dilihatnya. Hal-hal yang bahkan terdengar mustahil di telinga orang Eropa. Dia melihat uang kertas untuk pertama kalinya. Di Eropa saat itu orang masih pakai koin emas atau perak. Tapi di Tiongkok, selembar kertas bisa dipakai buat beli barang. Buat Marco, ini kayak sulap. Dia juga kagum dengan sistem pos kerajaan. Ribuan kuda ditempatkan di stasiun-stasiun sepanjang jalan. Bikin berita bisa dikirim ribuan kilometer hanya dalam hitungan hari. Teknologi yang di Eropa butuh ratusan tahun lagi untuk ada. Marco juga menulis tentang batu bara, yang dia sebut sebagai batu hitam yang bisa terbakar, sesuatu yang belum dikenal di Eropa. Ia menulis tentang teh, rempah, dan makanan yang rasanya asing, tapi menggugah. Nah, ia terpesona dengan kota-kota Tiongkok. Beijing, atau yang ia sebut Khanbalik, adalah kota dengan jalan-jalan luas, pasar ramai, dan lampion yang menerangi malam. Sedangkan Hangzhou ia gambarkan sebagai kota terindah di dunia, dengan jembatan megah dan pasar yang tak pernah sepi. Buat orang Eropa abad ke-13, semua ini terdengar kayak negeri dongeng. Marco Polo nggak cuma jadi saksi, tapi juga bagian dari pemerintahan. Kublai Khan mengirimnya ke misi-misi penting, mengunjungi provinsi jauh, mengamati budaya, bahkan melapor langsung pada kaisar. Marco menulis bahwa Khan adalah penguasa yang bijaksana tapi juga keras. Dia kagum pada cara kaisar mengatur kekaisarannya yang luas, dengan sistem hukum, pajak, dan birokrasi yang rumit. Buat Marco ini bukan cuma perjalanan dagang. Ini adalah pelajaran hidup dari peradaban yang jauh lebih maju daripada yang pernah dia kenal. Setelah 2 tahun di Asia, Marco dan keluarganya akhirnya mendapat izin untuk pulang. Mereka ikut mengawal seorang putri Mongol yang menikah dengan pangeran Persia. Perjalanan pulang gak kalah berbahaya. Badai laut, penyakit, mesin perampok jadi tantangan baru. Akhirnya, setelah hampir 2 dekade, Marco Polo kembali ke Venesia. Tapi bukannya disambut sebagai pahlawan, ia malah dianggap pendusta. Cerita tentang istana emas, uang kertas, dan kota ribuan lampion terdengar terlalu mustahil buat orang Eropa. Namun, saat Marco dipenjara karena perang antara Venesia dan Genoa, ia mulai menceritakan kisah perjalanannya pada sesama tahanan, Rustichello da Pisa. Dari sinilah lahir buku legendaris Il Milione, atau yang dikenal sebagai The Travels of Marco Polo. Buku itu akhirnya tersebar luas, membuka jendela pertama bagi Eropa untuk melihat kemegahan Tiongkok. Walaupun banyak yang ragu akan kebenarannya, pengaruhnya nggak bisa dipungkiri. Bahkan ratusan tahun kemudian, Christopher Columbus terinspirasi oleh catatan Marco Polo saat memulai ekspedisinya mencari dunia baru. Kisah Marco Polo bukan cuma catatan perjalanan. Itu adalah simbol rasa ingin tahu, keberanian, dan semangat menjelajahi dunia yang belum dikenal. Dan sampai hari ini, nama Marco Polo tetap hidup sebagai